Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta didik sekalian. Berjumpa lagi dengan channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam atau IPA, kelas 8 semester 1, bab keempat, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas akar, batang, dan daun. Baik, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sultan Edu supaya peserta didik sekalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Sultan Edu. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menyertakan materi esensial dan indikator supaya materi kita sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Materi esensial dengan judul bab 4-nya struktur dan fungsi tumbuhan. Materi esensial yang pertama atau yang A, struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. B, struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. C, struktur dan fungsi jaringan. D, teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Dan indikatornya A, menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. B, menganalisis struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji. C, menganalisis struktur dan fungsi jaringan. D, menganalisis teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Yang pertama kita lihat dulu fungsi dan struktur akar. Fungsi akar yang pertama untuk menempatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, sebagai alat nafas pada sebagian tanaman. Yang keempat, tempat penyimpanan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman. Pada gambar di samping ini adalah gambar penampang membujur akar, ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita bahas pada slide berikutnya. Pada kelompok tumbuhan berbiji ada dua sistem perakaran, yaitu sistem perakaran tunggang dan serabut. Sistem perakaran tunggang mempunyai bagian berukuran besar yang disebut dengan akar utama atau akar primer. Di sekitar akar utama tumbuh akar-akar kecil sebagai akar cabang atau akar lateral. Akar tunggang terdapat pada tanaman dikotil seperti tanaman mangga, rambutan, wortel, dan lain-lain. Sedangkan sistem perakaran serabut tidak memiliki akar utama atau primer, hanya memiliki akar cabang atau akar lateral yang membentuk struktur seperti serabut, seperti pada tanaman monokotil, seperti contohnya padi, jagung, rumput, dan lain-lain. Pada slide itu ada gambar akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang dia memiliki akar utama atau akar primer yang menghujam ke bawah, dan di sampingnya ada akar-akar lateral atau akar cabang. Sedangkan pada akar serabut tidak ada akar utama, yang hanya adalah akar-akar cabang atau akar-akar lateral. Perbedaannya yang lain adalah kalau akar tunggang itu jauh menghujam ke dalam tanah, sedangkan pada akar serabut hanya pada permukaan tanah, jadi sifatnya menyebar. Struktur akar. Struktur anatomi akar terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Kita lihat dulu yang A-nya, epidermis. Epidermis terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Pada permukaan luar epidermis terdapat rambut akar yang berfungsi memperluas bidang penyerapan dan menyerap air dan garam dari dalam tanah. Pada slide itu ada gambar
penampang membujur akar. Epidermis itu adalah bagian terluar. Kemudian rambut akar merupakan dari modifikasi dari epidermis. Kemudian ada silinder pusat, korteks, zona diferensiasi, zona pemanjangan, zona pembelahan. Pada zona pembelahan terdapat meristem apikal, ya, bagian akar yang aktif membelah. Kemudian tudung akar pada ujungnya. Tudung akar disebut juga dengan kaliptra. Yang B, korteks. Di sebelah dalam epidermis terbentuk suatu lapisan yang terdiri atas sel-sel parenkim yang disebut korteks. Dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Korteks berfungsi untuk penyimpan cadangan makanan. Pada gambar nampak korteks, ya, epidermis, rambut akar, floem nantinya akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Xilem begitu juga, dan meristem akar. Yang C, endodermis. Korteks dan silinder pusat dibatasi oleh selapis sel yang disebut dengan endodermis. Dinding sel endodermis mengalami penebalan lignin dan suberin. Penebalan ini membentuk struktur seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Penebalan ini menyebabkan dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara lainnya. Jadi peserta didik sekalian, silakan lihat pada gambar. Endodermis itu adalah bagian terluar dari stele nantinya. Dia adalah pemisah antara korteks dan stele atau silinder pusat. D, silinder pusat atau stele. Silinder pusat atau stele terletak di sebelah dalam endodermis. Pada silinder pusat terdapat berkas pengangkut dan jaringan lainnya. Berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Pada tanaman dikotil, xilem berbentuk bintang dan floem yang tersusun teratur membentuk jari-jari atau radial. Floem terletak di sebelah luar xilem. Pada akar dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada pada pusat akar. Pada akar tumbuhan monokotil terletak xilem dan floem berselang-seling membentuk lingkaran. Jadi pada slide, pada gambar bisa peserta didik perhatikan, stele itu adalah yang diberi tanda, ya, setelah endodermis. Jadi endodermis itu tadinya pembatas antara korteks dan silinder pusat atau stele. Di dalam stele ini terdapat jaringan-jaringan pengangkut, ya, dan jaringan lainnya. Jaringan pengangkut itu diantaranya xilem dan floem. Xilem mengangkut air dan ganggaran mineral dari akar ke daun atau sebagai bahan fotosintesis, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis dan mengedarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua, batang. Fungsi batang. Yang pertama, menegakkan tubuh tumbuhan. Yang kedua, penghubung akar dan daun. Yang ketiga, pada beberapa jenis tumbuhan, batang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kita hanya menampilkan 3 fungsi batang, ada fungsi-fungsi yang lainnya, misalnya sebagai tempat tumbuhnya titik tumbuh, ya. Batang mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan akar, yaitu batang memiliki buku dan ruas. Struktur anatomi batang. Struktur batang mirip dengan akar. Itu terdiri juga atas epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Pada slide itu ada gambar struktur batang, ya, atau struktur anatomi batang. Ada korteks, kambium, floem, epidermis, xilem, dan jaringan dasar, ya. Ini adalah struktur batang dikotil dan monokotil. Yang A, epidermis. Jaringan epidermis batang umumnya terdiri atas selapis sel, tersusun rapat tanpa ruang antar sel, dan mempunyai kutikula. Kalau pada daun namanya stomata, sedangkan pada batang namanya kutikula sebagai tempat pertukaran gas pada batang. Jaringan epidermis ini
pada beberapa tanaman mengalami berbagai macam modifikasi, misalnya ada duri dan bulu-bulu pada batang. Yang B, korteks. Korteks tersusun atas sel-sel parenkim yang berdinding tipis. Letak sel-sel parenkim tidak teratur dan mempunyai banyak ruang antar sel. Di dalam korteks terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi sebagai menyokong dan memperkuat batang. Pada slide itu ada gambar bagian-bagian atau struktur anatomi batang ya, tanaman dikotil dan monokotil. Ada epidermis, korteks, kambium pada tanaman dikotil, flem dan xilem. Ya, yang perlu ada diperhatikan jaringan xilem dan flemnya pada tanaman dikotil tersusun rapi, sedangkan pada tanaman monokotil xilem dan flemnya tersebar secara merata. Yang C, endodermis. Endodermis pada batang tidak seperti pada akar. Lapisan endodermis pada batang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. D, silinder pusat atau stele. Stele terdapat di sebelah dalam korteks. Di dalam sel stele terdapat sel-sel parenkim dan berkas pengangkut xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Di slide itu ada gambar ya bagian-bagian atau struktur anatomi batang, dikotil dan monokotil. Yang ketiga, daun. Susunan daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah apabila pada satu tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Kemudian, daun majemuk adalah apabila pada satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Seperti pada gambar, daun mangga termasuk daun tunggal. Kemudian, daun putri malu termasuk daun majemuk. Jadi, daun tunggal itu adalah daun yang hanya terdapat satu helai daun saja, sedangkan daun majemuk adalah daun yang pada satu tangkai terdapat beberapa helai daun. Kemudian pada gambar di sampingnya adalah morfologi daun, yaitu terdiri atas tangkai daun, pelepah, tulang daun, dan helai daun. Kemudian bentuk tulang daun ada yang sejajar, menjari, melengkung, dan menyirip. Struktur anatomi daun terdiri atas epidermis, mesofil, dan berkas pembuluh. Selanjutnya struktur anatomi daun. Yang A, epidermis. Epidermis daun terdapat di permukaan atas maupun pada bawah daun, dan pada umumnya terdiri atas lapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan atau disebut dengan kutikula. Pada epidermis terdapat celah atau pori yang disebut dengan stomata yang diapit oleh dua sel penjaga. Stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Pada gambar itu adalah gambar ilustrasi struktur internal pada daun. Misalnya daun kita potong melintang, kemudian kita letakkan di bawah mikroskop, maka akan kita dapati struktur anatomi daun. Ada kutikula, epidermis, kemudian ada mesofil. Mesofil daun itu terdiri atas sel-sel palisade dan bunga karang. Yang B, mesofil. Mesofil terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade dan bunga karang atau spon. Sedangkan pada tanaman monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi dan bentuknya beragam sehingga tidak dapat dibedakan antara palisade dan bunga karang atau jaringan spon. Pada gambar, jaring palisade dan bunga karang bisa diperhatikan ya, itu adalah bagian dari mesofil. Jadi mesofil itu terdiri atas jaringan tiang atau palisade dan bunga karang.
Jaringan Palisade tersusun dari sel-sel Palisade yang berbentuk silinder sepanjang rapat seperti tiang. Pada sel-sel Palisade terdapat banyak kloroplas yang mengandung banyak klorofil. Oleh karena itu, pada Palisade lah terjadinya fotosintesis. Di bawah jaringan Palisade terdapat jaringan bunga karang yang tersusun dari sel-sel yang tidak teratur, berdinding tipis, dan memiliki ruang antar sel yang besar, sehingga tempat terjadinya pertukaran dan penyimpanan gas. Pada gambar kita dapat amati mesofil itu terdiri atas jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Jaringan tiang tadi banyak atau Palisade banyak mengandung klorofil dan tempat terjadinya fotosintesis. Sedangkan bunga karang tersusun atas sel-sel yang tidak teratur sehingga dia memiliki banyak ruang. Ruang-ruang tersebut digunakan sebagai tempat pertukaran gas dan juga tempat penyimpanan gas. Gas-gas tersebut adalah CO2 sebagai bahan fotosintesis dan O2 sebagai hasil fotosintesis. C. Berkas pengangkut. Berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem yang terletak di antara jaringan bunga karang. Berkas pengangkut pada daun membentuk tulang daun. Xilem berfungsi mengangkut bahan untuk fotosintesis seperti air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun dan mengedarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi itu fungsi dari berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Pada gambar bisa peserta didik sekalian perhatikan, ini adalah xilem yang berfungsi mengangkut bahan untuk fotosintesis yaitu air dan garam mineral. Kemudian ini adalah floem yang berfungsi sebagai mengangkut hasil fotosintesis dan mengedarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Saksikan terus video-video pembelajaran dari channel Sultan Edu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.